Ia gemetar naik ke ranjang, sebab menginjak ranjang serasa menginjak rangka tubuh ibunya yang sedang sembahyang. Bagaimana cara kita menggali ciri keluar khas kita dari tersendiri? belenggu yang pengen Apakah ngedit terus harus juga Mas Jopin mementingkan punya harmoni cara dia untuk juga? memilah-milah. Kalau Anda berpikir satu karya pengen langsung sempurna, itu yang akan menghambat Anda. Jadi yang pertama itu apa yang mau Anda tulis, pikiran Anda itu ditumpahkan dulu, karena kalau enggak nanti lupa. Dari pintu itu, banyak hal baik Selalu dirundung kemarau, kian mengering tanpa fata morgana. Dari atas Tuhan tertawa dan memarahi umatnya. Citraan-citraan atau deskripsi konkretnya ini bukan tausiah. Puisi bukan ruang untuk melakukan dakwah. Mas Jokpin, silakan mengambil alih waktunya untuk kemudian mempresentasikan apa yang ingin diketahui oleh kawan-kawan yang belajar tentang menulis puisi. Mas Jokpin, silakan Mas. Terima kasih Blijan. Terima kasih kepada Arcana Foundation yang telah memberi kepercayaan kepada saya untuk menemani kakak-kakak dan adik-adik tercinta untuk belajar kembali menulis puisi. Ketika saya masih di SMA, itu saya sudah membaca karyanya Mas Eka, dan saya sekarang jadi ingat, saya pernah membaca sebuah berita entah di Kompas atau di majalah Semangat, mungkin Mas Eka ingat, berita tentang Forum Penyair Asia Tenggara, dan yang ditampilkan waktu itu Mas Eka. Jadi Mas Eka tampil membacakan puisi di Festival Puisi Asia Tenggara. Saya ingat waktu itu, Mas Eka waktu itu masih muda, pakai peci, dan ada satu saja Mas Eka yang saya ingat sampai sekarang, saya baca di berita itu, puisi yang didedikasikan kepada Mokhtar Lubis, almarhum. Frasa yang saya ingat itu begini, lelaki yang berani, panas terik di hatimu, adalah fajar bagi hidupku. Saya tidak tahu apakah ingatan saya benar, karena itu terjadi 40 tahun yang lalu. Lalu sekarang tiba-tiba bertemu di ruang ini. Rasanya baru kemarin. Baru kemarin saya ketemu Mas Eka dan membaca berita di Kompas atau majalah Semangat tentang Mas Eka. Puisi memang mempunyai daya untuk memanggil, mendekatkan kembali yang jauh. Untuk menyatukan kembali yang tercerai-berai. Memang puisi punya daya magis untuk merayakan kesedihan, bukan hanya kegembiraan, untuk memberikan penghiburan kepada hati yang luka, seperti dalam syairnya lagu Betaria Sonata Hati yang Luka. Nah, saya akan membantu, saya tidak berani mengatakan mengajar, karena kakak-kakak dan adik-adik semua kan juga ada yang guru, ada yang dosen, ada yang sutradara, bahkan Mas Eka itu multi talenta, multi bidang itu aktivitasnya. Jadi saya katakan saya ingin membantu saja untuk mengevaluasi cara kita menulis selama ini supaya kita bisa menulis mungkin dengan teknik yang lebih kreatif sesuai dengan perkembangan zaman. Kita memasuki era zaman digital, di mana para penulis pun harus mampu beradaptasi untuk menemukan kira-kira bentuk dan cara penulisan seperti apa yang sesuai dengan situasi zaman sekarang. Nah, saya akan langsung mengajak kakak-kakak dan adik-adik untuk langsung saja kita cermati puisi Chairil Anwar yang judulnya Sia-sia. Mengapa saya mengambil puisi Chairil Anwar sebagai studi kasus dalam pertemuan kali ini? Karena saya merasa bahwa dalam arti tertentu, Chairil ini memang sangat terkenal. Mungkin dia tokoh sastra yang paling dikenal oleh generasi saat ini dan generasi sebelumnya. Tetapi di satu pihak sebetulnya juga
kita masih kurang benar-benar mengenali dia sebagai pekerja kata. Bagaimana Khairil mengerjakan kata itu secara cermat, bukan hanya pada tataran kata, bahkan pada tataran huruf, sehingga cara kerja Khairil itu menurut saya memang layak untuk kita pelajari, untuk kita kembangkan, bahkan kalaupun kita tidak menggunakan tekniknya, tetapi dasar-dasar dia mengerjakan, mengotak-atik kata itu sungguh menurut saya merupakan bekal yang sangat berharga apabila kita mau mengembangkan gaya dan corak penulisan kita sendiri. Jadi Khairil ini memang gurunya puisi, gurunya para penyair Indonesia. Nah, saya akan mengajak Anda semua untuk menyelami secara agak detail bagaimana Khairil mengerjakan kata, mengerjakan diksi, bagaimana dia memilih fokus, bagaimana dia menampilkan citraan sehingga puisinya sampai sekarang itu tetap hidup. Sementara puisi-puisi kita mungkin yang baru kita tulis tahun 2 tahun lalu sudah layu. Termasuk banyak puisi saya juga. Nah, kita akan mulai saja. Puisi sia-sia. Sudah dibacakan teksnya ya, jadi saya tidak usah membacakan ulang. Puisi ini pertama-tama menjadi mudah untuk kita ingat karena fokusnya jelas. Kalau kita rangkai menjadi sebuah narasi, adegannya itu jelas. Spesifik. Hanya menceritakan ada seorang perempuan datang membawa karangan kembang, ingin menyambung kembali mungkin hati yang sempat putus, tetapi si aku ini dia sikapnya dingin, arogan juga, jaim. Si perempuan itu sudah datang membuka kembali hatinya, tetapi si aku ini dia jaim, arogan, dia tidak mau membuka perasaannya. Dia egois, dia merasa gengsi lah kalau dia akhirnya juga harus mencairkan kembali hatinya. Nah, karena dia egois, karena dia tidak mau membagi perasaannya kepada orang yang sudah membuka hatinya, maka dia sendiri akhirnya ya mampus dikoyak-koyak sepi. Bait terakhir ini merupakan sebuah premis yang menarik karena si aku ini memaki-maki dirinya sendiri, menggoblok-goblokkan dirinya sendiri. Dia mau jaim, mau pasang gengsi, tapi akhirnya dia sendiri yang sakit. Jadi ada orang datang mau membuka hati, mau menyambung kembali mungkin cita yang putus, tapi si aku ini jaim. Ya udah akhirnya ditinggal beneran dan dia akhirnya ya nangis-nangis, mampus kau dikoyak-koyak sepi. Jadi puisi ini fokus dan dia mengambil satu rangkaian peristiwa yang simpel saja tentang pertemuan dua orang, dan di dalam pertemuan itu tidak terjadi komunikasi, tidak terjadi sambung rasa. Puisi penerimaan itu juga sama. Pertemuan dua orang yang mungkin sedang mengalami gagal cinta, putus cinta, pengen disambung lagi, tapi juga tidak terjadi komunikasi. Perbedaan di puisi sia-sia dan penerimaan, di dalam puisi sia-sia itu sebetulnya samar-samar tanpa ada relasi kuasa. Si aku dia merasa ya dia gengsi lah kalau dia harus juga mengalah. Di puisi kedua relasi kuasa itu tampak betapa egoisnya si aku. Kalau kau mau kuterima kau kembali dengan sepenuh hati. Untukku sendiri tapi sedang dengan cermin aku enggan berbagi. Bak kembang sari sudah terbagi. Ini egoisnya si aku, dan dari struktur ceritanya jelas bahwa si aku ini mau tidak mau kita identifikasi sebagai lelaki, si kau ini perempuan. Nah, saya sebetulnya ingin mengatakan bahwa puisi Khairil itu salah satu kekuatannya antara lain karena setiap puisinya itu mengandung fokus, mengandung persoalan yang spesifik. Nah, yang ingin saya katakan adalah sering terjadi bahwa kita, para penyair, ketika mau menulis puisi, di awal itu kita masih belum bisa menentukan sebuah tema yang spesifik sehingga
tidak fokus. Nah, akhirnya baris-baris puisi yang kita tulis itu tidak mengandung koherensi antara satu dan lainnya. Menurut pengamatan saya dan juga pengalaman saya sendiri, salah satu kelemahan yang harus segera kita perbaiki, ketika pertama kali kita memiliki draft puisi, kita harus memeriksa, menelitinya dulu. Apakah draft puisi ini sudah mengandung tema atau objek yang spesifik, atau itu masih terlalu luas. Nah, justru yang sering terjadi adalah bahwa di dalam draft puisi itu sebetulnya banyak bagian-bagian yang mengganggu keutuhan dan koherensi puisi. Maka caranya bagaimana? Caranya kita harus rela untuk membuang bagian-bagian yang tidak relevan supaya puisi memiliki fokus atau memiliki tema yang spesifik. Itu persoalan rata-rata pada umumnya ketika memiliki draft. Draft itu kan sebetulnya hanya konsep yang sifatnya sementara. Kecenderungan kita ingin langsung segera mengerjakannya lalu jadi. Padahal justru 50% keberhasilan kita menulis itu ditentukan pada tahap pertama ini. Kita harus menyuling dulu draft bahan yang kita punya itu lalu kita lihat. Nah, saya ingin mengatakan sia-sia dan penerimaan. Sering kita memiliki draft puisi yang bebannya itu terlalu banyak. Jadi ibarat orang makan itu mau makan 2 porsi mau dimakan sekali. Kita membuat satu puisi itu ibarat hanya makan untuk 1 porsi. Nah, oleh karena itu, kalau kita evaluasi kembali mungkin karya-karya kita, sebetulnya pada tahap awal, pada tahap draft itu mungkin kita belum melakukan sebuah seleksi yang benar-benar ketat sehingga karya kita itu bisa spesifik. Maka caranya, itu harus ada bagian yang dibuang. Nah, kata dibuang ini berbahaya. Teknologi komputer ini bisa jahat. Karena kalau kita merasa ada bagian yang kita anggap tidak berguna, langsung kita delete. Ini bahayanya komputer. Pada zaman dulu orang menulis dengan tulisan tangan atau mesin manual, sehingga draft awal itu masih kelihatan. Nah, bahaya komputer adalah bahwa kita dengan fasilitas delete itu lalu membuang bagian yang tadi dianggap tidak perlu. Padahal bagian yang tadi diambil belum tentu itu karena jelek. Mungkin itu baris-baris kata-kata yang bagus, tetapi kalau dia berada di wadah yang sama, itu akan membuat wadah itu menjadi sumpek. Dia bukan tidak bagus. Atau lebih tepatnya, alangkah baiknya jika bagian-bagian yang bagus itu, yang kurang relevan dengan tema, diambil lalu diberikan wadah sendiri. Menjadi puisi yang beda. Bukan dibuang begitu saja. Nah, bahaya komputer itu delete. Padahal kan itu sebetulnya hasil kerja keras Anda. Nah, saya ingin berbagi. Saya setiap draft itu selalu saya bikin backup-nya. Jadi draft aslinya ada. Ketika saya mengambil bagian kalimat, kata, atau baris-baris yang saya anggap kurang relevan, maka itu saya jadikan file tersendiri, calon puisi tersendiri. Nah, puisi yang terlalu syarat beban, terlalu banyak muatan, itu kalau dianalogikan seperti 2 puisi, puisi sia-sia dan penerimaan digabung menjadi 1 puisi. Puisi sia-sia dan penerimaan itu sebetulnya berasal dari induk yang sama. Temanya sangat mirip. Puisi penerimaan ini merupakan pendalaman, penajaman dari puisi sia-sia. Di dalam puisi sia-sia relasi kuasa itu masih sama-sama, di dalam puisi kedua itu semakin jelas cinta, tetapi di dalam relasi kuasa tidak berimbang sebelumnya. Nah, itu yang saya maksud. Maka sebelum kita mau mengerjakan diksi, mau menciptakan citraan, pertama-tama kita harus punya draft yang fokus, yang berisi tema yang spesifik, sehingga ruang lingkupnya itu
lebih terbatas, dan karena lebih terbatas semakin mudah dikerjakan. Nah, pengamatan saya terhadap puisi-puisi karya kita itu sebetulnya banyak puisi yang sebetulnya itu merupakan seakan-akan merupakan gabungan dari 2 atau 3 puisi. Saya punya strategi begini, saya kan sering dikatakan kok produktif, tiap 2 tahun menulis puisi, sebetulnya itu karena akal-akalan saya saja. Saya biasa menulis draft, lalu draft itu saya lihat, nah setelah saya lihat ternyata saya merasa bahwa draft puisi saya itu sebetulnya bisa dipecah, dibagi menjadi 3 puisi yang berbeda dengan 3 perspektif yang berbeda pula. Jadi saya bisa produktif sebetulnya karena itu. Oleh karena itu ketika saya mengerjakan puisi, saya bisa mengerjakan 2 atau 3 file puisi sekaligus, bisa bolak-balik. Bisa bolak-balik, kalau saya bosan di file ini, saya pindah ke file lain, begitu selanjutnya. Saya kira cara ini bisa Anda pakailah untuk mengevaluasi kembali. Mengapa kok puisi saya diksinya itu bagus, citraannya itu bagus, saya merasa ini sudah sempurna, tapi kok tetap tidak nyaman. Nah, mungkin karena itu terlalu sesak. Nah, berbeda dari jenis tulisan lainnya, puisi itu kan satu karya yang selain memerlukan kehadiran kata-kata, itu juga memerlukan yang namanya ruang sunyi. Ruang sunyi. Jadi kalau kata-kata terlalu berdesakan, maka ruang sunyi itu akan tertutup. Sehingga gema kata-kata itu tidak akan terdengar. Jadi puisi ini juga memerlukan ruang yang lapang bagi pembaca untuk berimajinasi, juga untuk memberi kesempatan kepada kata-kata untuk menggemakan bunyinya. Ibarat kalau kita berada di tengah hutan, di lereng gunung, kita kan sering mendengar semacam suara menggaung, menggema. Kita tidak tahu itu suara apa, tapi kita mendengarnya. Saya menyebutnya itu gema sunyi sebetulnya, gaung sunyi. Nah, puisi juga memerlukan suasana, memerlukan celah, ruang, supaya kata-kata itu menggemakan bunyinya, menggemakan dirinya. Nah, kalau puisi Anda terlalu sumpek, terlalu berdesakan kata-kata, terlalu kelebihan muatan beban, kata-kata itu akan membeku, tidak menggema. Jadi yang pertama perlu kita evaluasi adalah apakah pada saat kita merancang sebuah draft atau konsep itu kita sudah punya sesuatu yang spesifik. Atau kalau dengan analogi lain, puisi yang terlalu syarat beban, itu ibarat puisinya Khairil yang terampas dan yang putus dan dere-dere cemara digabung menjadi satu. Itu juga satu pasangan puisi itu, karena puisi dere-dere cemara itu penajaman terhadap puisi yang terempas dan yang putus. Di sini saya sadar bahwa Khairil memang jenius. Dia tahu membatasi diri bahwa setiap puisi itu cukuplah dengan satu momen yang sederhana, dengan satu persoalan yang spesifik. Nah, untuk selanjutnya ya dia sediakan wadah lain, puisi lain. Puisi Khairil itu banyak yang berpasangan sebetulnya. Sebetulnya itu makanan yang berasal dari meja makan yang sama, tetapi dia jadikan 2 porsi atau 3 porsi. Nah, kecenderungan kita, ada satu puisi yang sebetulnya 3 porsi makanan, pengen kita makan sekali, ya itu kita akan nek kekenyangan dan mungkin juga pembaca ikut. Itu yang pertama ya. Yang saya maksud, itu poin pertama bahwa puisi itu harus mengandung koherensi, fokus, supaya terarah. Saya tidak berbicara mengenai panjang pendeknya puisi. Bukan masalah panjang pendek, tetapi apakah ada alur yang jelas, ada fokus yang jelas, ada sesuatu yang spesifik. Baik, itu mengenai yang pertama ya. Ini juga berlaku untuk jenis tulisan lain sebetulnya. Misalnya sekarang, satu jenis tulisan yang saya sukai kan feature. Feature itu kan sebetulnya puisi non-fiktif. Kira-kira begitu. Puisi tapi bukan fiksi. Sekarang ini kita tidak punya banyak waktu untuk membaca tulisan yang panjang meskipun itu indah dan bagus. Kita ini sekarang sudah terbiasa di era digital ini untuk bisa menikmati sesuatu itu dalam rentang waktu yang singkat-singkat, kita ingin cepat beralih ke yang lain. Nah, misalnya sebuah feature tentang sebuah kota kecil yang panjang dan indah,
itu juga terancam bahaya akan apa ya? Akan membuat pembaca itu sudah kehilangan selera sebelum membaca akhir tulisan. Maka saya lebih suka membaca 2 atau 3 feature meskipun tentang subjek atau objek yang sama dengan perspektif yang berbeda-beda. Itu yang saya maksud, kita harus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Manusia zaman sekarang tidak bisa berlama-lama membaca satu karya atau satu tulisan yang berlarat-larat karena begitu banyak pilihan. Lalu kita yang kedua ya, yang kedua ini apa ciri khas puisi? Sebetulnya tulang punggung puisi itu apa? Menulis puisi itu seperti melukis atau membuat film dengan kata-kata. Ini banyak penyair yang masih kurang paham bahwa tulang punggung puisi itu adalah citraan. Citraan atau imaji. Puisi itu akan menarik kalau dia visual. Di dalam bisa kita imajinasikan visualisasinya itu seperti apa. Saya tetap menganggap kalau membaca puisi itu sebetulnya seperti melihat lukisan atau menonton film. Kalau lukisan itu berbicara melalui garis dan warna, film melalui gambar, puisi melalui citraan atau imaji. Seindah-indahnya kata-kata Anda, kalau itu abstrak, itu belum memuisi namanya. Citraan imaji. Nah ini contoh jelasnya ini. Puisi sia-sia. Di dalam puisi sia-sia ini sebetulnya kita hanya bertemu dengan citraan yang sangat sederhana, kembang, karangan kembang yang dibawa oleh seorang perempuan. Tetapi gambarannya ini jelas, bahwa ada seorang perempuan datang, ada yang didatangi, ketemu, tidak saling menyapa, diam-diaman, mungkin sama-sama jaim juga, tetapi lebih jaim yang si akunya, ini si cowoknya. Ya akhirnya ketika ditinggal pergi malah akhirnya dia juga nyesel juga kenapa tadi tidak diterima misalnya gitu. Jadi ini ada objeknya, visual, karangan kembang yang diberikan kepada seseorang. Nah lalu yang kedua penerimaan itu juga perjumpaan dua orang tetapi suasananya jelas. Nah, banyak puisi juga yang terlalu syarat dengan pernyataan-pernyataan yang sifatnya abstrak dan pernyataan itu tidak ada deskripsi konkretnya. Nah, kalau Anda ingin tahu persisnya citraan itu seperti apa, imaji itu seperti apa, saya ambilkan contoh dari puisinya Acep Jam-Jam Nur. Puisi Acep Jam-Jam Nur yang ini. Pesagio itu nama sebuah tempat di Italia. Ini contoh konkretisasi, visualisasi dalam puisi, contoh citraan. Di sebuah jazirah suatu hari, kenanganku yang ramping memanjat tebing karang yang menjorok ke tengah, bergelayut pada jenggot pohonan dan sayap elang, meluncur dan memecahkan diri di udara seperti hamburan belerang. Ini visual sekali. Padahal ini sebetulnya kan pengen melukiskan kenangan dan kesunyian. Tetapi kenangan dan kesunyian ini dilukiskan justru secara apa ya? Secara indah, dirayakan di sini. Ini personifikasi ini luar biasa. Kenanganku yang ramping. Wah ini gila sekali. Ini Acep ini jago kalau dia bicara mengenai keindahan alam. Kalau dia mengolah citraan alam itu dia salah satu jagonya. Makanya kalau Anda pengen membuat film berdasarkan puisi, saya rekomendasikan kumpulan puisi Acep Jam-Jam Nur Di Atas Umbria. Wah itu kalau difilmkan bagus, karena filmis sekali. Kenanganku, ramping ini kan sebetulnya menjelaskan sifat tubuh dan tubuh manusia, tetapi dipersonifikasi. Kenangan yang ramping, memanjat tebing karang, yang menjorok ke tengah, bergelayut jenggot pohonan, mungkin ini akar-akar yang menjuntai, dan sayap elang, meluncur dan memecahkan diri di udara, seperti hamburan belerang. Itu yang saya maksud dengan citraan dan imaji. Nah, oleh karena itu untuk selanjutnya, sejak sekarang, kalau kita menulis puisi, yang harus kita perbanyak adalah
citraan-citraan atau deskripsi konkretnya ini. Bukan tausiah, jangan bertausiah melalui puisi. Puisi bukan ruang untuk melakukan dakwah. Saya kira ada beberapa poin penting yang bisa kita catat, kawan-kawan, yang tadi itu, bahwa pengandaian bahan baku puisi ada di meja makan itu adalah sebuah pengandaian yang luar biasa dan itu genuine ya. Jadi kita seolah-olah diarahkan. Mas Cokpit, Maaf, udah bisa Mas? ini agak udah. Oke, Ya, kita lanjutkan. nggak apa-apa Mas, kita malah istirahat malah. Ya. Sampai ke citraan tadi, Imaji dengan puisi Azab ya. Kita lanjut ya. Ya, saya senang ada Mbak Gina di sini karena puisi itu sebetulnya film yang disajikan lewat kata-kata. Itu orang yang sering lupa. Orang lebih cenderung menggunakan puisi untuk berdakwah, padahal bukan ruang untuk itu puisi. Puisi itu justru ruang untuk merayakan hidup. Bahkan termasuk merayakan kesedihan, merayakan kenangan. Tetapi menurut saya, imaji atau citraan yang lebih dahsyat lagi itu ada di puisi Arco Etrusco ini. Ini filmi sekali. Ini. Kesunyian kita dibangun dari tumpukan batu dan terowongan-terowongan gelap, lengkung-lengkung tiang dan menara-menara katedral. Kesunyian kita berlumut pada tembok-tembok dan menjadi undaan-undaan waktu yang terus menanjak. Ini bicara tentang kesunyian, tapi kesunyian itu lalu menjelma konkret, hadir melalui tumpukan batu, tangga batu yang sudah berlumut, melalui lengkung-lengkung tiang menara. Semuanya ini citraan, itu yang saya maksud citraan. Jadi kalau bertanya bagaimana membuat citraan, ya ini seperti yang dilakukan Acap Jam-Jam dalam puisinya. Ini filmi sekali ini. Filmis dan visual sekali. Kalau mau melukiskan kesunyian ya sudah, tidak usah dengan pernyataan oh, hatiku kosong tanpamu. Itu gombal seperti itu. Jadi langsung saja kita cari citraan-citraan yang bisa mendeskripsikan suasana sunyi, tumpukan batu. Lalu di sini ada satu trik ya, ada satu jurus yang luar biasa dan menjadi undaan-undaan waktu. Ini kan ada peralihan dari dunia nyata ke dunia rekaan. Faktanya kan ini undaan-undaan batu. Tetapi kata batu ini langsung ditransformasi menjadi waktu, menjadi undaan-undaan waktu. Sama dengan kenanganku yang ramping. Sebetulnya kan tubuhku yang ramping. Tubuh ini dioper, ditransformasi menjadi kenangan. Sehingga kenangan ini dipersonifikasi. Nah, ini saya memberi contoh, kalau mau belajar mengenai citraan, mengenai imaji, supaya Anda tidak bingung, saya sarankan belajar atau membaca bukunya Acap Jam-Jam Nur di Atas Umbria, dan buku puisinya Warih Wisatsana. Dua orang itu sangat jago di dalam mengolah citraan alam, sangat filmis. Saya sebetulnya kalau dilahirkan 30 tahun lebih muda, saya tuh pengen membuat serial film berdasarkan puisi-puisi, film pendek. Ada antologi puisi, ada antologi cerpen, ada album lagu-lagu, yang belum ada kan antologi film pendek misalnya. Oke, itu mengenai citraan saya kira jelas ya. Intinya, kalau puisi Anda kekurangan citraan, akhirnya puisi Anda kekurangan gizi, kekurangan nutrisi. Jadi kita tidak bisa menjadikan puisi sebagai ruang pernyataan pribadi kita, tetapi sebagai ruang untuk merayakan semacam panorama alam. Nah, lalu yang ketiga. Nah, ini yang ketiga ini waktunya semakin melaju, saya kalau nggak selesai ya nggak apa-apa lah. Yang ketiga ini yang paling rumit. Bagaimana memilih kata, diksi. Diksi itu bagian yang paling rumit di dalam penulisan puisi. Saya langsung aja soal diksi itu ya. Sebetulnya diksi itu apa sih itu? Pertimbangan ketika kita menentukan atau memilih kata itu sebenarnya apa? Kita mau belajar dari Khairil. Penghabisan kali itu kau datang membawa kembang berkarang. Puisi yang saya bagikan ini sebetulnya versi revisi Khairil terhadap puisi yang sama yang dimuat sebelumnya.
Ini saya ambil versi revisi yang ada di buku Kerikil Tajam dan Yang Terampas Yang Putus. Puisi ini sebelumnya dimuat di Deru Campur Debu, tetapi dengan versi yang sedikit berbeda. Perbedaannya sedikit. Di puisi ini itu ada kembang berkarang. Di puisi aslinya, puisi sebelum direvisi itu karangan kembang. Lalu di bawah itu, lalu kita sama termangu, di versi pertama itu sudah itu kita sama termangu. Saya ingin mengambil frasa ini, kembang berkarang. Mengapa KRL merevisinya menjadi kembang berkarang, bukan karangan kembang? Dari segi makna itu tidak ada masalah, keduanya samalah. Mengapa dia mengganti diksinya menjadi kembang berkarang? Kalau kita ingat, KRL memilih kata itu dengan pertimbangan yang bukan hanya satu. Dia memilih kata bukan hanya mempertimbangkan ketepatan maknanya, tetapi juga memperhatikan keselarasan bunyinya. Bandingkan ya, membawa karangan kembang. Membawa kembang berkarang. Saya tahu mengapa KRL menjadikannya kembang berkarang. Dia pengen mencapai harmoni bunyi sengau eng, kembang berkarang. Beda dengan karangan kembang. Secara ritme, secara musikal, itu memang sangat logis kalau KRL menjadikannya kembang berkarang. Enak sekali. Penghabisan kali itu kau datang, membawa kembang berkarang, membawa karangan kembang, sangat beda. Apalagi di atasnya ada datang. Jadi dia pengen merangkai harmoni, bunyi, rima, itu bunyi eng, datang, kembang berkarang. Kalau karangan kembang, datang, karangan kembang, kan agak ritmenya itu agak tersendat begitu. Nah, ini yang dimaksud diksi. Ketika seseorang memilih kata, dia tidak hanya memperhatikan ketepatan maknanya, tetapi juga memperhatikan daya magis kata itu dengan melihat keselarasannya dengan kata lain, bunyi lain. Kembang berkarang. Lalu berikutnya ya, contoh, saya ambil contoh tentang diksi aja. Mengapa dia sudah itu ganti lalu? Kata lalu memang lebih ringkas, lebih enak lah. Juga bunyi paralelisme, bunyi LL ini enak. Lalu, sudah itu kan tidak enak. Sehari itu kita bersama, tak hampir menghampiri. Ini soal diksi. Tak hampir menghampiri, ini soal diksi. Sebetulnya kan yang mau dikatakan tidak saling bicara, tidak saling menyapa. Tetapi mengapa dipilih kata hampir menghampiri? Kata hampir menghampiri ini lebih dalam, lebih intens dibanding tak saling menyapa atau tidak saling bicara. Karena menghampiri itu mengandaikan adanya mungkin suatu aktivitas di mana seseorang betul-betul masuk, singgah, masuk, bersilaturahmi, mencapai sambung hati. Kalau hanya tidak saling bicara, tidak saling menyapa itu kan kurang kuat. Maka KRL mencoba tak hampir menghampiri, ini yang dimaksud diksi. Dan biasanya banyak penyair malas untuk bekerja keras menimbang-nimbang diksi semacam ini. Kemudian juga di atas penghabisan. Diksi penghabisan penghabisan itu khas KRL. KRL menggunakan diksi penghabisan itu dalam 3 puisi yang berbeda. Ada puisinya yang berbunyi, kamar ini jadi sarang penghabisan. Di malam yang hilang batas. Di puisi di senja pelabuhan kecil itu, seduh penghabisan bisa terdekat. Di sini kata penghabisan kali. Mengapa dia tidak menggunakan kata terakhir kali? Kata terakhir selain dari segi bobot bunyinya juga ringan, dari segi maknanya juga agak dangkal. Terakhir itu hanya menunjukkan ujung suatu peristiwa, berakhirnya suatu peristiwa. Habis tidak hanya menunjuk akhir dari suatu peristiwa, tapi habis ini kan juga ya berakhirnya segala daya. Habis-habisan. Kata habis tidak hanya menunjuk dimensi waktu, tetapi juga kondisi kejiwaan. Aku sudah tidak punya lagi tenaga, sudah tidak punya lagi gairah, tidak punya lagi cita-cita. Habis pokoknya. Dan kondisi kejiwaan itu tidak terwakili oleh kata terakhir. Maka KRL pilih kata penghabisan. Karena kata penghabisan itu memang multi makna. Ini yang dimaksud diksi.
Diksi lain lagi misalnya, mampus kau dikoyak-koyak sepi. Mengapa tidak dirobek-robek sepi? Atau disobek-sobek sepi? Tampaknya KRL pengen mendapatkan keserasian terhadap huruf K pada kau untuk memberi aksentuasi pada kau. Mampus kau dikoyak-koyak. Perhatikan, KKK, mampus kau dikoyak-koyak. Mampus kau disobek-sobek, rusak harmoni bunyinya. Jadi memang mau tidak mau, kalau kita mau belajar menulis puisi, kita harus berani dalam tanda petik, berkeringat, berdarah-darah untuk mengotak-atik kata per kata, huruf per huruf. Meskipun Anda nanti tidak akan menggunakannya, Anda akan menciptakan gaya lain. Baik, ini soal diksi. Soal diksi lagi, lebih jelas di dalam puisi yang terempas dan yang putih. Saya tambahkan satu contoh lagi aja, sebelum beralih ke yang terakhir nanti ya. Ini contoh diksi. Kelam dan angin lalu mempesiang diriku. Kelam dan angin lalu mempesiang diriku. Saya tinggalkan dulu kata mempesiang. Kata ini sampai sekarang masih misterius. Apa artinya? Nggak ada dalam bahasa Indonesia kata mempesiang. Mempersiang ada. Maka ini saya tinggalkan dulu. Langsung masuk menggigir juga ruang di mana dia yang ku ingin. Menggigir. Kata gigir ini bentuk tidak baku dari gigil, menggigil. Mari kita mencoba melacak cara berpikir KRL apa? Mengapa dia pilih menggigir? Padahal yang baku kan menggigil. Itu tadi, ternyata KRL itu sangat lihai ketika memilih kata. Dia tidak hanya memperhatikan ketepatan makna, tetapi juga keselarasan bunyinya. Menggigir ruang di mana dia yang kuingin. KRL pengen nembak kata bunyi R pada ruang, maka dia pilih menggigir. Makanya jadi seperti bergetar kan hati ini, menggigir ruang. Coba ganti menggigil. Menggigil ruang, wagu. Gak enak. Tapi menggigir ruang itu memang menjadi kuat kesannya. Ini contoh diksi ya. Diksi itu konkretnya begitu kalau ada yang tanya itu ya. Dikaret, daerahku yang akan datang. Ini juga diksi. Mengapa dia pilih kata daerah? Bukan kuburan, bukan tempat. Kata tempat itu statis. Kuburan itu jelas statis, bukan hanya statis, mati. Daerah itu bisa melambangkan sesuatu yang masih bisa dijelajahi, daerah. Sehingga saya berpikir, tampaknya kematian dalam puisi ini tidak dianggap sebagai akhir, tapi awal dari penjelajahan baru. Ada kehidupan baru yang dijelajahi, maka dipilih kata daerah. Sebetulnya ini agak aneh, mengapa daerah? Kuburan kok daerah? Kok tidak dipilih tempat atau rumah? Rumah statis, tempat statis, kuburan statis. Daerah ini masih hidup, masih harus dijelajahi. Itu diksi. Tetapi yang paling menarik adalah diksi deru dingin. Wah, ini KRL jenius soal ini. Sebetulnya kan ini deru angin. Yang menderu kan angin. Anginnya memang dingin. Tapi mengapa dia pilih deru dingin bukan deru angin? Lagi-lagi KRL pengen nembak ini, keselarasan bunyi. Deru dingin. Kalau deru angin itu memang kurang kuat, gema bunyinya kurang. Deru dingin. Dengan dingin itu dia anginnya dapat, dinginnya dapat, keselarasan musikalnya dengan deru juga dapat menjadi kuat. Itu KRL memang jago, meskipun saya sih nggak mau senjelimet ini ketika nulis puisi. Ini soal lain ya. Tapi kita belajar teknik dasar dari KRL ini akan sangat bermanfaat. Baik, ini mengenai yang terampas dan yang putus lalu dere-dere cemara. Saya ingin mengatakan bahwa yang terampas dan yang putus serta dere-dere cemara itu sebetulnya itu satu paket. Berasal dari meja makan yang sama, tapi dipecah menjadi dua porsi. Sia-sia dan penerimaan itu sebetulnya juga satu paket, tetapi dijadikan dua porsi. Sementara kita sering kebalik. Harusnya makan satu porsi, kita malah dijadikan dua porsi. Pengen makan dua porsi dalam satu puisi. Ya malah
kekenyangan dan mungkin juga jadi nggak enak gitu loh. Jadi Mas Jokpin sangat detail menjelaskan tentang betapa diksi dan harmoni di dalam larik-larik sajak itu menjadi sesuatu yang sangat menentukan pada pemaknaan sajak. Jadi kata tidak hanya diletakkan dalam posisi seadanya, tetapi justru diperhitungkan sebagai bagian atau citraan yang utuh untuk mengemban sebuah makna dan bunyi terutama. Yang disebut, ayo Mas Jokpin, sudah bisa bergabung lagi? Oke, ini terakhir ya. Ya. Hanya saya ingin wanti-wanti atau berpesan terutama kepada para guru yang mengajar sastra. Mengajarkan puisi KRL itu perlu hati-hati. Secara teknis, secara linguistik, dia memang contoh yang luar biasa. Tetapi kalau bicara soal nilai, hati-hati. Karena di dalam banyak puisi KRL itu banyak penggambaran relasi lelaki perempuan yang sangat timpang, di mana perempuan diobjektifikasi. Tadi saya sudah memberi contohnya. Di dalam puisi Kepada Kawan bahkan ada ungkapan yang sangat ekstrim. Bagaimana perempuan itu hanya menjadi objek, pemuas eros, lalu si lelaki digambarkan sebagai penguasa dalam hubungan cinta. Dalam puisi Kepada Kawan misalnya ada baris puisi KRL, isi gelas sepenuhnya lantas kosongkan, peluk kucup perempuan, tinggalkan kalau merayu. Menurut saya ini harus hati-hati karena ini ada satu kecenderungan bisa memberikan wawasan yang kurang baik karena ada relasi kuasa yang sangat menonjol di dalam puisi KRL. Jadi harus pandai-pandai, harus pilih puisi yang cocok misalnya untuk anak SMP, SMA mana. Itu salah satu keberatan saya terhadap puisi KRL dari segi etik. Karena banyak hal yang menurut saya memang dari segi nilai-nilai pendidikan mungkin kurang cocok diajarkan untuk anak-anak sekolah. Seperti relasi kuasa yang timpang. Nah, di bagian terakhir, saya minta 2 menit lagi, saya akan memberi contoh bagaimana menyusun satu narasi dengan menggabungkan atau meramu bahan-bahan dari berbagai puisi. Saya misalkan akan membuat cerita, film misalnya ya, berdasarkan puisi KRL tentang sia-sia dan penerimaan. Saya akan mulai dari puisi Taman. Di dalam puisi KRL yang Taman, yang saya bagikan juga, itu kan isinya itu, puisi Taman itu isinya sebetulnya mengenai idealitas cinta. Aku dan kau berada di taman seperti kumbang dan kembang. Kau kumbang, aku kembang, kau kumbang, dibolak-balik setara. Jadi cinta yang ideal, cinta yang setara, belum ada relasi kuasa di situ. Tetapi kemudian kan cinta dalam puisi KRL berkembang menjadi cinta yang penuh pertengkaran, kegagalan, kemacetan komunikasi, perasaan sepi, kesia-siaan, dan sebagainya. Nah dari puisi Taman ini kan filmi sekali kalau mau difilmkan. Hanya kan memang akan menjadi klise kalau penggambaran taman itu lalu ada sepasang muda-mudi sedang berpacaran di taman, itu kan klise. Saya malah pengen menampilkan kumbang dan kembangnya saja. Taman, ada kumbang, kembang, itu sudah cukup melukiskan cinta yang sedang mekar. Lalu mungkin bisa dikasih background musikalisasi puisinya Sapardi yang dinyanyikan Reda itu, ketika jari-jari terbuka. Ketika jari-jari bunga terbuka, mendadak betapa sengit cinta kita. Wah, itu akan udah dijamin akan ditonton banyak orang. Film isinya kumbang dan kembang, tapi background-nya ketika jari-jari bunga terbuka. Lalu dilanjutkanlah cerita, akhirnya 2 orang itu pacaran tapi tengkar melulu, putus, balik lagi, putus lagi. Sampai akhirnya si aku mampus kau dikoyak-koyak sepi. Lalu endingnya itu saya akan pakai 2 versi. Versi pertama saya akan pakai puisinya KRL, Senja di Pelabuhan Kecil. Akhirnya kan dia dikoyak-koyak sepi, dia egonya besar. Karena egonya besar justru ya akhirnya ditinggal. Dia kesepian pergi ke senja di Pelabuhan Kecil. Nah sebelumnya bolehlah dimasukkan sajaknya Rendra ketika si aku bertemu dengan kau.
Sajoknya Rendra itu kalau dipakai di dalam film dahsyat sekali puisi kangen itu. Misalnya perempuan datang membawa kembang, mau dipersembahkan kepada orang yang masih dicintainya, tetapi balasannya apa? Kau tak akan mengerti bagaimana kesepianku menghadapi kemerdekaan tanpa cinta. Kau adalah racun dalam darahku. Wah, asik sekali. Tapi akhirnya dia juga ditinggal ya nangis. Dia sendiri egois, lalu pergi ke senja. Ke sebuah senja di pelabuhan kecil. Yang umum terjadi kan seseorang jalan-jalan di pantai. Itu klise, menurut saya. Akan menarik kalau dia ke pelabuhan sendirian, kembang yang tadi itu ya dia terima, dia bawa. Dia bawa tapi lalu dia buang ke laut. Pada saat bunga dilempar ke laut, gerimis turun mempercepat kelam. Selesai film itu. Itu versi pertama. Dan itu filmi sekali ya, itu ya tidak sesimpel ini, tapi kira-kira kerangka dasarnya itu. Versi yang kedua, saya mulai dari puisi Taman tetap, masuk ke puisi Sia-sia Penerimaan, saya masukkan puisi Rendra, tetapi cerita berikutnya itu tidak putus dan tidak saling saling diam-diam, tetapi mereka tetap pacaran sampai tua meskipun penuh pergolakan, penuh pertengkaran, tetapi mereka bertahan sampai tua. Lalu di bagian akhir, kemungkinan kedua untuk ending saya pakai puisinya Subagio Sastrowardoyo, Dua Sejoli. Puisi Dua Sejoli ini luar biasa. Kalau saya mau jujur di hadapan Anda, puisi yang selera saya banget, yang saya idealkan, itu seperti puisinya Subagio Dua Sejoli. Puisi itu simpel, sederhana, nyaris seakan-akan tanpa metafor, tanpa kerumitan, kenjelimetan memilih diksi seperti Kairil. Simple, tetapi begitu menyentuh. Atau mungkin Subagio ini teknik berpuisinya sudah begitu tinggi, jurusnya sudah begitu tinggi, sehingga akhirnya yang muncul itu menjadi sederhana. Sama seperti seorang tukang silat, seorang guru silat, dia menguasai jurus-jurus canggih, tetapi ketika dia mainkan itu, jurus-jurusnya itu tampak sederhana. Ini Subagio Sastrowardoyo. Mengapa saya memilih puisi Subagio sebagai kemungkinan kedua untuk ending mengenai cerita cinta itu tadi? Yang luar biasa dari puisi Subagio, Dua Sejoli, maaf kalau yang puasa ya, kalau bait pertama mungkin agak bisa membatalkan itu, tapi indah sekali ini. Saya mau minta tambah waktu 1 menit ini, indah sekali. Kami bertumbuhan di halaman candi. Siang itu sudah sepi, belum ada pengunjung lain. Kami duduk dekat puing, gerbang batu, terlindung dari jalan yang lewat di depannya. Mula-mula ia menolak, tapi kemudian membiarkan aku membuka kancing bajunya. Aku lantas mencium mesra susunya. Wah, ini kurang ajar ini, puisi ini, bukan Subagio ini. Aku tak mungkin melupakan peristiwa itu selama hidupku, dan itu terjadi 40 tahun yang lalu. Ternyata sedang mengenang peristiwa 40 tahun yang lalu. Kini kami sudah tua. Kami sebagai suami istri, tetapi sudah padam api birahi. Kusentuh tubuhnya tak bergerak nafsu. Kami dua sejoli yang tidak peduli akan perbedaan perempuan lelaki. Kami seperti kakak adik bersaudara. Kami segan berlangkuran. Tetapi kalau kebetulan berlintasan pandangan, dengan tidak sadar mengalir air mata di pipi. Gila ini puisi ini, sederhana. Tidak ada kerumitan metafor, personifikasi macam-macam, tapi mengendap. Apa yang luar biasa dari puisi ini? Di dalam puisi ini terjadi transformasi cinta dari eros menjadi ethos. Itu yang luar biasa. Puisi-puisi Kairil tentang cinta itu hanya berhenti cinta sebagai eros. Di puisi ini cinta itu bertransformasi dari cinta asmara, eros, menjadi cinta sebagai ethos yang sudah melampaui gender, sudah melampaui segala kepedihan atau luka yang pernah dialami. Nah, lalu untuk endingnya saya bikin gini, saya akan menggunakan penggambaran dari puisinya Sapardi, Hatiku Selai Daun. Subagio ini kan suka dengan pohon ketapang. Ada puisinya tentang pohon ketapang. Saya bayangkan ketika peristiwa ini, si aku yang sudah kakek nenek ini
mengenang peristiwa 40 lalu ada daun ketapang gugur, ada puisinya Sapardi loh. Hatiku selembar daun, jatuh melayang di atas rumput. Tunggu dulu, biarkan aku terbaring sejenak di sini. Sebelum kau sapu tamanmu setiap hari. Ada daun menggelepar, jatuh. Mereka melihat peristiwa daun jatuh itu sambil mengenang peristiwa 40 tahun lalu. Lalu secara tak sengaja saling memandang mata dan menitik air mata. Ketika air mata menitik, film selesai. Jangan dilanjutkan lalu berpelukan, maafkan aku ya, aku mencintaimu. Wah itu udah, itu klise. Jadi nggak usah ngegombal lagi. Karena cinta sudah menjadi etos, sudah tidak perlu lagi menggombal. Aku mencintaimu. Nah itu kan yang sering muncul di film Indonesia tahun 70-an, 80-an. Saya bolos sekolah nonton film Indonesia 2 jam hanya untuk mendengarkan di ending itu aku mencintaimu, maafkan aku. Rugi saya. Saya mengenang film-film tahun 20-an itu yang saya kenal hanya bintang filmnya Yenny Rahman, Yati, Octavia, Debbie Cynthia Dewi sebagainya. Saya nggak ngerti isinya itu apa. Nah, saya tidak ingin kalau Anda nanti membuat film seperti itu sebetulnya mau memberi kita apa? Nah, oleh karena itu saya memberikan semacam ide kepada Anda semua, terutama yang masih muda. Bidang yang paling memungkinkan untuk mewadahi kekuatan puisi itu sebetulnya adalah film. Tapi film pendek-pendek yang diolah dari karya sastra. Membuat semacam sinematika puisi atau sinematika sastra. Saya sudah memberi contoh. Ini tadi bagaimana mengambil berbagai puisi untuk dijadikan bahan bagi sebuah narasi baru yang sangat mungkin diaudiovisualkan. Itu akan sangat menarik. Jadi saya membayangkan ada satu paket, satu antologi film 2 jam, tetapi isinya pendek-pendek, misalnya masing-masing 15 menit. Satu antologi isinya 8 film pendek. Diolah dari karya sastra. Saya kira itu dari saya beli, memang hanya garis besar, karena kalau mau dilanjutkan bisa sampai malam nggak selesai juga. Tapi kira-kira begitulah cara kerja yang selama ini saya lakukan, sehingga saya masih tetap bertahan menulis puisi setelah 40 tahun. Terima kasih.